Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum jami'an ayyuhat thullab wa thalibat? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, qabla bidayati ta'allumina hadzal yaum hayya naqra Qur'an. As-salatu yusahilana fi jami'i umurina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada kalian sudah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung di Zoom meeting kali ini. Saya harap sudah menyiapkan alat tulisnya, kemudian video dan audio agar dicek supaya dapat berlangsung dengan baik pembelajaran tanpa ada gangguan dari segi video ataupun audio. Baik, di sini sebelum pembelajaran saya perlihatkan satu kalimat yang mudah-mudahan bisa membuat seluruh siswa lebih mempunyai niat yang baik dalam belajar, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Jadi bersungguh-sungguh di sini bukan cuma dalam belajar, tapi dalam segala hal itu harus bersungguh-sungguh supaya hasil yang kalian harapkan itu dapat tercapai dengan maksimal. Seperti itu ya, tidak main-main. Jadi diharapkan segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah bersungguh-sungguh. Seperti dalam quotes ini, manjada wajada. Baik. Materi kita kali ini tentang al-idhofah. Jadi tujuan kita kali ini kalian bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan al-idhofah dan juga bisa menyebutkan ciri-ciri dari al-idhofah itu seperti apa. Nanti di pembelajaran ini kita akan tahu al-idhofah itu seperti apa. Jadi kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya tentang al-idhofah. Yang ketiga, kalian bisa membuat contoh tentang al-idhofah. Yang selanjutnya, kalian bisa menganalisa pada sebuah ayat Al-Quran mana yang termasuk al-idhofah. Ya. Di sini saya akan perlihatkan dulu al-amsilah minal idhofah atau contoh-contoh dari idhofah supaya ada gambaran idhofah itu seperti apa. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang an-na'at wal man'ut yang sudah kita bahas, ya. An-na'at dan man'ut seperti apa. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tentang al-idhofah. Nah, di sini ada 3 contoh saya berikan contoh dari idhofah. Yang pertama adalah Masjidul Madrasati. Ya. Yang kedua, Kitabu Muhammadin. Yang ketiga, Qalamu Ustadzin. Ini semua adalah contoh idhofah. Oke, kita baca dulu. Masjidul Madrasati. Masjidul Madrasati. Masjidul Madrasati. Ya. Al-misal asani Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Al-misal asalis Qalamu Ustadzin. Qalamu Ustadzin. Saya sengaja
memberikan contoh-contoh yang sudah familiar kita dengar supaya kalian juga bisa tahu itu maknanya seperti apa gitu ya. Contoh seperti Masjidul Madrasati. Ma makna Masjidul Madrasah? Masjid madrasah. Masjid Masjid sekolah. sekolah. Jayid. Al-misal asani Kitabu Muhammadin. Ma makna Kitabu Buku Muhammad. Buku Muhammad atau bukunya Muhammad gitu ya. Al-misal asalis qalamu ustadzin. Ma makna qalamu ustadzin? Ustaz. Pulpennya ustadz. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini ini hampir sama dengan naat dan man'ut, jumlah isimnya atau jumlah kata bendanya. Di sini ada berapa jumlah kata bendanya? Jumlahnya dalam idhofah ini ada berapa jumlahnya? Ada berapa kata benda dalam satu idhofah itu, ada berapa kata benda? Dua ya. Seperti Masjidul Madrasah, ada kata masjid dan ada kata al-madrasah. Sama dengan naat man'ut yang kemarin, itu juga terdiri dari dua kata benda atau dua isim. Nah, perhatikan. Kita lihat yang contoh satu saja ya, Masjidul al-madrasati. Ada perbedaan antara kata pertama dengan kata kedua. Apa yang berbeda dari kata pertama dan kata kedua? Bukan dari segi maknanya, dari yang madrasah ada alif lam, Bu. Yang di al-madrasah ada alif lam, kemudian jadi bedanya apa? Kata pertama dengan kata kedua, alif lam. Iya. Ya, jadi kata pertama tidak ada alif lam, kata kedua ada alif lam. Oke, benar. Kemudian dari segi jenis idhofah ini apakah seperti naat? Kalau naat itu yang depan kalau mu'annas berarti naatnya harus ikut mu'annas. Apakah idhofah ini dia berlaku aturan seperti itu? Apakah harus mu'annas semua atau mudzakkar semua atau seperti apa? Kalau dilihat dari contoh ini. Kalau dilihat dari contoh tidak harus sama antara mudzakkar dan mu'annas. Oke, thayyib. Ya. Sekarang tadi sudah diartikan bahwa Masjidul Madrasah itu masjid sekolah. Dari arti itu bisa kita tahu bahwa kata ini mengandung sebuah apa? Masjid gitu. Tapi kenapa harus diberi kata al-madrasah gitu? Masjidul Madrasah supaya lebih apa? Supaya kita lebih dia lebih khusus. Lebih khusus, thayyib. Jadi al-idhofah ini bisa berarti dia lebih pengkhususan. Bukan cuma masjid aja, tapi Masjidul Madrasati. Jadi lebih mengkhususkan gitu ya. Supaya kita lebih tahu seperti apa masjid itu, masjid di mana gitu, Masjidul Madrasah. Seperti Kitabu Muhammadin. Ini mengkhususkan bahwa buku itu milik Muhammad, bukan milik Ahmad atau milik Ali atau siapapun, seperti itu. Oke, lanjut ke pengertiannya. Nah, di sini pengertiannya bahwa idhofah itu adalah penyandaran suatu isim kepada isim yang lain untuk menunjukkan pengertian yang lebih khusus. Jadi masjid tadi itu disandarkan kepada al-madrasah. Jadi seperti itu. Ya, masjid tadi itu disandarkan kepada al-madrasah supaya dia lebih khusus artinya. Jadi benar tadi katanya ya, lebih khusus. Lihat, tadi kita tahu ada dua isim. Isim yang pertama adalah mudhof namanya. Masjid itu tadi kita namakan mudhof, kata yang disandarkan. Isim yang kedua kita namakan mudhof ilaih. Kata yang menjadi sandaran dari mudhof ini sendiri. Jadi diingat bahwa yang pertama pengertiannya adalah dia penyandaran isim satu kepada isim yang lain agar artinya lebih khusus, dan idhofah tadi itu ada dua isim, di mana isim pertama dinamakan mudhof dan isim yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Thayyib. Di sini ada dua contoh lagi saya berikan. Zakatul mali. Mana yang dinamakan mudhof dan mana yang dinamakan mudhof ilaih? Coba. Yang zakatu itu. Yang zakatu ini bertindak sebagai
Mudhof. Oke, yang al-mali bertindak sebagai Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Oke. Sekarang ada syarat-syarat mudhof. Ini yang harus diketahui. Syarat-syarat mudhof berarti isim yang pertama. Mudhof tidak boleh didahului alif lam. Jadi seperti tadi, masjidu. Bukan lagi al-masjidu, tapi dia menjadi masjidu. Tidak boleh didahului alif lam. Ya. Yang kedua, membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Jadi kalau seandainya dia masjidun itu satu masjid, kalau masjidani dua masjid, nunnya kita hilangkan menjadi masjidah. Nunnya kita hilangkan saja. Itu untuk musanna atau jamak ya. Yang ketiga, mudhof tidak boleh ditanwin. Seperti tadi, masjidu, bukan masjidun tapi masjidu. Cukup masjidu, bukan masjidun. Ngerti ya di sini ya? Tidak boleh didahului alif lam, membuang nun, dan tidak boleh ditanwin. Itu mudhof. Lanjut syarat-syarat mudhof ilaih. Ini isim yang kedua tadi. Masjidu al-madrasati, berarti yang al-madrasati. Harus selalu majrur atau harokatnya kasroh. Kita lihat masjidu al-madrasati. Ya kan? Harokatnya di bawah, harokatnya kasroh. Kalau mudhof ilaih boleh ada tanwin. Dan boleh juga diawali alif lam. Jadi kayak tadi nih. Nah, ini diawali alif lam. Al-madrasati. Tapi yang ustadin tidak usah diawali alif lam juga boleh. Qalamu ustadin. Yang penting, yang paling penting di sini adalah harokatnya harus kasroh. Mudhof ilaih itu harokatnya harus majrur atau kasroh. Al-madrasati, Muhammadin, dan ustadin. Itu yang perlu diketahui. Lanjut. Mudhof ilaih yang ketiga boleh berbentuk nakiroh ataupun makrifah. Kalau nakiroh itu tidak ada alif lam, makrifah ada alif lam. Jadi boleh. Nah, ini kita langsung lihat saja pada contoh dalam Al-Qur'an. Silahkan dilihat mana di ayat ini yang terdapat mudhof dan mudhof ilaih. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Coba bisa ditunjukkan kepada saya mana yang termasuk idhofah atau terdapat mudhof dan mudhof ilaih. Nasru hanya nasru. Idhofah itu kan terdapat dua kata ya. Jadi Nasrullahi. Jadi ini idhofahnya. Nasrullahi. Lihat harokatnya di bawah ini. Mudhof ilaih kan? Ini nasru, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Nasru Allahi. Supaya lebih paham lagi, kita ke contoh kedua. Qul a'udzu birabbin nas. Kira-kira yang mana contoh idhofahnya yang mana? Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nasi atau hanya rabbin nasi saja? Birabbin nas. Bi itu hanya awalan ya, awalan huruf jar. Jadi bi itu sebenarnya tidak ikut. Ya, jadi yang ikut hanya rabbin nas. Tuhan manusia. Gitu. Lihat, ini Robbi. Kenapa dia Robbi, Bu? Sebenarnya kan dia enggak jar. Ini karena pengaruh dari bi ini tadi, makanya Robbi, Robbu, seharusnya Robbu jadinya Robbi karena pengaruh dari bi. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana idhofahnya? Rabbil alamin. Oke. Sekarang ada nggak yang bisa kasih saya satu contoh idhofah? Kata apa saja terserah. Saya mau kasih saya contoh. Pintu kelas. Coba terjemahkan pintu kelas. Babul fasli itu idhofah ya, pintu kelas. Babul fasli itu juga pintu kelas, itu idhofah. Ya. Ada lagi pintu masjid.
Babul masjidi. Babul masjidi. Sebenarnya banyak sekali itu contoh Babul idofah masjid. kalau kita mau ini ya, mau lihat gitu. Astagfirullah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus itu ya. Itu juga idofah, termasuk idofah. Coba Zulfahmi, coba diulangi pengertian dari idofah tadi apa secara singkat? Idofah, Bu. Ya. Yang paling pertama tadi. Singkat saja. Lebih khusus. Lebih khusus. Yang lain? Ada yang menambahkan? Penyandaran suatu isim yang lain untuk menunjukkan pengertian yang lebih khusus. Iya, penyandaran itu yang penting. Penyandaran suatu isim ke isim yang lain agar artinya lebih khusus. Ya, itu ya. Jadi itu tentang apa namanya? Idofah. Ada yang mau memberikan atau menyebutkan syarat-syarat mudhof dan mudhof ilaih? Syaratnya. Kalau mudhof itu tidak didahului alif lam. Alif lam. Kemudian membuat nun atau jama. Ya. Yang terakhir tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Oke, kalau mudhof ilaih harus yang pertama majrur ya. Bertanwin dan juga boleh wali alif lam. Boleh berbentuk nakirah maupun ma'rifah. Ya. Itu tadi diingat ya, contoh-contoh dari mudhof dan mudhof ilaih. Oke, saya akan melanjutkan lagi supaya lebih paham tentang contohnya. Sekarang saya tunjuk ya, untuk menentukan contoh, saya tunjuk orangnya. Kalau tadi kan kita jawab sama-sama tuh contohnya. Sekarang saya akan tunjuk orangnya untuk menyebutkan atau menganalisa dari ayat Al-Quran itu mana contoh dari idofah. Ini tadi sudah idza jaa nasrullah dan selanjutnya. Lanjut. Ini akan saya tunjuk orangnya ya. Ada dalam surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin. Saya tunjuk orangnya. Fadlan Pawewang. Coba. Di sini ada satu idofah. Maliki Yaumiddin. Kira-kira yang mana idofah yang ada pada Al-Fatihah ayat 4? Yaumiddin, Ibu. Yaumiddin. Yang mana yang mudhof dan mana yang mudhofun ilaih? Yang mudhof yaumi. Ya. Yang mudhof ilaih ad-dini. Kenapa kamu bilang bahwa itu termasuk mudhof dan mudhof ilaih? Adakah ciri yang membuat kamu yakin bahwa oh ini yang dinamakan mudhof dan ini yang dinamakan mudhof ilaih, atau ini yang idofah? Kamu lihat dari mana? Dari syarat-syarat mudhof tadi yang di yaumi di situ, Bu. Salah satu syarat mudhof tidak boleh didahului oleh alif lam. Oke. Tayyib, Dan jayid. Syarat-syarat mudhof dan di syarat-syarat mudhof ilaih yang pertama harus selalu majrur dan boleh bertanwin dan juga boleh diawali alif lam. Tayyib, jayid. Nahtu ilal misal ba'daha qul a'udzu birabbil falaq. Ya, saya akan tunjuk perempuan ya. Ananta Aliyu. Ananta Aliyu, ya. Di sini ada kata qul a'udzu birabbil falaq. Coba
analisa mana yang termasuk idhofah dari surat Al-Falaq ayat 1 ini. Idhofah birabbi. Coba diulangi. Kalau idhofah Ibu birabbi kalau enggak salah. Cuma birabbi. Itu idhofah. Kalau idhofah mudof ya, bukan idhofah ya. Ini namanya, kalimatnya namanya idhofah, tapi kalau pembagiannya ada mudof dan mudof ilaih. Kalau kamu menyebutkan mudof, berarti yang mana? Mudof birabbi. Birabbi. Atau hanya robbi saja? Robbi. Kemudian untuk mudof ilaih yang mana? Al-Falaq. Al-Falaqi. Ya. Coba jelaskan alasan kamu kenapa harus Robbi Al-Falaqi yang menjadi idhofah. Adakah ciri-ciri yang bisa disebutkan kenapa dia dinamakan idhofah? Kalau mudof Ibu, Ya. kalau mudof tidak boleh didahului alif lam. Baik. Kedua, membuang atau jamak pada mudof. Oke, kalau mudof ilaih? Kalau mudof ilaih harus selalu majrur, boleh bertanwin dan juga boleh diawali alif lam, boleh berbentuk nakiro ataupun ma'rifat. Baik, jayidah. Nahtu ilal misal al-akhir, surah Al-Fil ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dilihat lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya mau laki-laki lagi. Hanif, bisa tunjukkan Hanif mana yang termasuk idhofah. Idhofah dulu ya, jangan dulu jangan dulu dibagi mana mudof mana mudof ilaih. Tunjukkan dulu mana yang termasuk idhofah. Kata apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil. Ashabil fil itu termasuk idhofah. Tayyib. Ditunjukkan mana yang termasuk mudof dan mana yang termasuk mudof ilaih. Mudof ahabil mudof ilaih filin. Al-filin. Jadi ashabi itu termasuk mudof, al-fil itu termasuk mudof ilaih. Tadi tanda-tandanya atau alasannya sama seperti yang disebutkan Fadlan dengan yang disebutkan Ananta itu hampir sama. Oh, yang pertama pasti tidak ada alif lam, Bu. Yang kedua ada alif lamnya. Oh, dia harus sama. Paling banyak, paling umum model idhofah itu seperti itu. Ya. Satu lagi saya mau dari kalian membuat satu contoh idhofah. Siapa saja? Dari kata-kata yang tidak usah dalam Al-Quran, tidak apa-apa. Boleh juga dalam Al-Quran. Kata-kata di sekeliling kamu. Seperti tadi sudah saya contohkan lagi kan, pintu kelas, pintu sekolah. Nah sekarang coba yang lain. Satu saja sebelum saya akhiri. Ayo, hanya dua isim. Isim pertama, isim kedua. Kursiyu madrasatu. Kursiyun, gimana itu? Kursiyun harus dilihat. Ada yang ini sudah ada kata nih, kursiyun madrasah. Oke? Madrasah. Gimana? Diulangi. Kursiyul madrasati. Kursiyul madrasati. Kursinya sekolah. Tayyib.
Tuh udah sedikit paham ya. Oh, gitu caranya. Kursiyu al-madrasati. Kalau kursinya rumah gimana? Kursiyul baiti. Kursiyul baiti. Thayyib, jayyid semuanya ya. Jadi itu. Nah, sekarang saya tunjuk satu persatu ya yang akan meringkas dari keterangan saya dari pertama tadi. Yang pertama pengertian singkat dari idhofah. Satu orang saya akan tunjuk. Nadia Putri. Tafadholi pengertian singkat dari idhofah. Di unmute dulu. Iya. Pengertian singkat, Bu. Ya. Idhofah. Penyandaran suatu isim kepada isim lainnya agar lebih khusus. Agar lebih khusus. Thayyib, jayyid. Syarat mudhof. Fadilah. Fadilah Risma. Syarat mudhof. Mudhof ya. Syarat mudhof tidak boleh didahului alif lam. Yang kedua, membuang nun mutsana atau jamak pada mudhof. Dan yang ketiga, mudhof tidak boleh ditanwin. Jaidah. Ba'daha syarat mudhof ilaih. Rizky Ahlan Mokoginta. Yang pertama, syarat-syarat mudhof ilaihi harus selalu manjur. Yang kedua, boleh bertanwin dan juga boleh diawali alif lam. Terus yang ketiga, boleh berbentuk nakira atau ma'rifah. Ya. Sekian, Satu soal lagi. terima kasih. Ya, syukran. Satu soal lagi. Andi Makfira. Di dalam struktur idhofah itu ada berapa kata? Dua. Dua ya. Jadi jumlah isim dalam idhofah itu 2. Isim pertama disebut apa, Andi Alia? Isim pertama disebut Isim idhofah ini. mudhof. Kata pertama disebut mudhof. Thayyib. Kata kedua disebut Mudhof ilaih. thayyib. Ya, jaidah. Oke. Itu sedikit paparan tentang idhofah. Saya harap ini bisa dipahami dan nanti untuk evaluasi saya bilang tadi akan saya laksanakan di Google Form. Kita balik lagi tadi bahwa man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diharapkan. Itu saja yang saya harapkan. Thayyib, syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu pesan saya, selalu jaga kesehatan. Ingat 5M 1D itu yang selalu 5M 1D ya sekarang itu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang B adalah doa. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan supaya bisa ikut belajar sekarang dan seterusnya. Naktatib darsana hadzal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.